Happy weekend semuanya. Video kali ini melihat lebih dekat akan membahas sektor consumer good, yaitu saham Cleo ya. Saham Cleo atau PT Sariguna Prima Tirta, atau bisa juga disebut sahamnya atau perusahaannya Pak Hermanto Tanoko, pemilik dari Avian Group ya. Dan juga ini Cleo. Nah ini ya, PT Sariguna Prima Tirta, publiknya ada 18%, lalu langsung direct ke PT Tankop Global Sentosa 99%. Oh iya, sorry, Tankop Global Sentosa ini punya dari Tankop Global Abadi. Nah, yang langsung dari Sariguna ini si Tankop Global Abadi, dia punya 55%. Terus Tankop Global Sentosa sendiri 95%-nya dimiliki oleh PT Sentral Sari Prima Sentosa. Ya ini so far ya Cleo Tankop Group lah. Nah ini komisarisnya Pak Hermanto Tanoko. Dan kita akan membahas dari public expose, hasil public expose, laporan keuangan, dan technical analisisnya. Let's start for Cleo. Oke, Cleo sendiri ya ini kita sejarah dulu lah. Tahap perkembangan perusahaan ya. Cleo ini 2003 mengakuisisi air dalam kemasan dan teh Anda, mereknya teh Anda. 2004 pabrik di Pandaan pertama ya, dan saat ini 2022 masih dalam proses ini membangun pabrik di Balikpapan, Palangkaraya, dan Palembang, dan perluasan pabrik di Citerep, Banjarmasin, Bojonegoro, Medan, dan Kendari. Meluncurkan Cleo Glass. Nah ini produknya. Nah, ini baru nih. Baru di 2022. Mungkin yang paling familiar di teman-teman adalah ini Cleo Classic, Cleo Smart, Cleo Cup. Ya ini full ya ini. Ini juga ada. Nah ini mungkin di resto-resto ya biasanya di makan di ya resto. Untuk kalangan nih, kalangan atas lah. Kalau nah ini dia kerjasama dengan Indomaret dan Alfamart ya. Indomaret dan Alfamart co-branding ya. Jadi dia kerjasama, Indomaret dan Alfamart sendiri melakukan rebranding lah. Dari ya kemasannya pakai nama Indomaret dan Alfamart gitu. Cuman produknya ini murni dari Cleo. Nah ini kan ada tulisannya Cleo juga nih. Kerjasama lah. Terus ada ini oksigen booster Super O2 Sportivo, dan ya ini lanjutannya. Ini pabrik dan jaringannya untuk si Cleo sendiri, distribusinya tradisional market, modern market, sama hotel, restoran, dan cafe. Totalnya ya saat ini 27 pabrik dengan pabrik-pabrik baru ini ya. Terus 200 distribusi internal SPS dan 1515 MDC NSO. Saya tidak tahu itu apa itu. Oke, kita ke pertanyaan-pertanyaannya karena ini ada yang menarik. Perihal ini kapasitas maksimal saat ini ada di 4 miliar liter. Nanti di akhir tahun 2022 hingga 4,3, dan nanti kapasitasnya bisa berkembang sampai 5 liter ya. Ini kan luar biasa ya, 5 miliar liter ya. Dengan pengaruh bahan baku, kenaikan bahan baku, marginnya kegerus 2-3%, dan ya which is masih good karena kalau kita cek ya di Stockbit, di valuation, kita ke valuation sih, financial. Ke financial, kita ke case statistiknya Cleo. Kalau kita cek di Stockbit ini, di sini itu case statistiknya, wait bentar. Net profitnya ada di angka 16. Angka 16 berarti sebelumnya di angkanya 18-19 lah. Let's say masih di atas 15 ya, bagus lah untuk suatu perusahaan yang manufaktur, perusahaan manufaktur bagus. Ini pabrik baru Balikpapan, Palangkaraya, dan Palembang. Ini ekspansi ya, naikin kapasitas pasti. Terus pertanyaan lagi yang menarik adalah ini target penjualan itu ditargetkan naik 30%, dan di kuartal 1 udah naik 29,7. Nah, kita cek. Ini laporan keuangan Q2-nya. Penjualannya targetnya 30%. Sedangkan di Q2 dia sudah naik berapa nih? Nah, kita hitung ya.
penjualannya ini dalam rupiah ya 655 miliar dikurangi sebelumnya 529 dibagi 529 kali 100 ya 23%. Penjualannya baru naik 23% ya. Pertumbuhan penjualan ya atau revenue-nya. Nih targetnya 30%. Kita lihat ya. Sedangkan untuk laba, Cleo akan mengikuti dengan menargetkan hingga double digit ya 10, 11 ya. Net profitnya. Itu targetnya. Sedangkan sekarang kenyataannya di Q2 kita cek. Q2 tuh berarti mana nih? Ini ya, Q2 labanya net profitnya tuh ini ya berarti. Langsung ini aja 8, ini yang per lembar ya. 8,57 dikurangi 7,65 dibagi 7,65 kali 100. 12% naiknya net profitnya atau 2 digit masih sesuai dengan targetnya which is good. Oke. Cleo industri ini enggak usah, ini enggak. Yang menarik lagi adalah ini. Alasan perusahaan melakukan ekspansi ke wilayah Provinsi Kalimantan apa? Apakah ada hubungannya dengan proyek ibu kota baru? Nah ini. Cleo melakukan ekspansi bukan berdasarkan proyek ibu kota baru. Nah, kenapa Kalimantan? Karena kalau teman-teman lihat ya, ekspansinya ini Balikpapan, Palangkaraya, Palembang. Ini kan daerah luar Jawa ya. Oke. Cleo rencana untuk melakukan ekspansi di Kalimantan Timur. Saat ini Cleo telah memiliki 27 pabrik dengan jaringan yang berada di 9 provinsi. Di tahun depan Cleo memperluas jaringannya hingga 34. Berarti masih ada 7 pabrik lagi lah. Karena kan 27 pabrik yang dijaring. Ini perluasan ini penduduk seperti Kalimantan, Sumatera serta dilanjutkan kembali ke provinsi berikutnya. Nah, which is ini sudah melebarkan market share-nya ya, tujuannya untuk melebarkan market share-nya jelas. Itu sih. Oke, upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan untuk bisa menaikkan harga saham saat ini. Kalau dilihat dari cross kompetitor ADES dengan model bisnis yang hampir sama terhadap perbedaan harga saham yang cukup jauh. Nah, Cleo ini jawaban dari direksi adalah Cleo berkeyakinan bahwa menguasai market yang tidak hanya di Pulau Jawa tapi di seluruh wilayah Indonesia di mana produk Cleo mudah terjangkau hingga pertumbuhan Cleo baik dari pendapatan, penjualan hingga margin yang terus meningkat. Dari tahun ke tahun dapat membuat saham Cleo ikut meningkat. Saat ini Cleo terus fokus dalam pengembangan baik distribusi maupun produksi. Nah, ini perlu kita compare nih. Tadi kan sudah sebut kompetitornya itu ADES. Kita cek. Secara net profit Cleo ada di angka 16%. Sedangkan kita sandingin aja sama ADES. Akasa Wira Internasional, ke statistiknya net profitnya dia berada di 26. Memang di posisi ini untuk mendapatkan laba yang luar biasa ini lebih besar sih ADES ini sendiri. Kalau menurut saya ada hubungannya dengan mereka masih ekspansi sih. Cleo sih masih ekspansi. Tujuannya untuk ya menambah market share mereka ya, untuk memperluas produk mereka juga. Lagian juga Cleo ini kan masih bisa dikatakan air kemasan baru lah ya, air kemasan baru, dan teman-teman bisa tahu sendiri ya, air kemasan atau air mineral identiknya dengan Aqua. Nah, itu sudah sangatlah rahasia umum ya. Nah, ini Cleo muncul ya alternatif dan masih dalam pertumbuhan. Selagi dia net profitnya menurut saya masih 2 digit sesuai dengan target dari perusahaan, which is good sih. Nah, kita cek di laporan keuangannya. Ini Q2 ya. Kasnya naik luar biasa, hampir 4 kali lipat ya. Kalau teman-teman cek sebelumnya itu 4 miliar, terus sekarang 17 miliar, luar biasa ya. Luar biasa kenaikannya. Terus teman-teman cek market cap-nya di angka 7T Cleo saat ini. Persediaannya ini juga naik ya, 172 miliar. Kalau kita cek persediaannya itu ada di kenaikannya itu ada di mana nih? Kita cek di persediaannya. Nah, ini ada di bahan baku, barang jadi. Nah, kalau barang jadi ini jadi duit 40 tambah aja 48 miliar. Let's say
net profitnya berapa nanti? Tadi 16%. Let's say 10% lah dari 48 miliar. Dikali 0,1 tambah 4,8 aja. Tambah 4,8 miliar aja. Buat jadi net profitnya itu kan akan mendapatkan suntikan yang luar biasa kalau tadi barang jadi itu sudah siap. Nah, yang jadi permasalahan berarti kurang optimal untuk sales atau penjualannya. Is okay, nggak masalah. Kalau kita cek tadi kan pendapatannya, revenue-nya sendiri kan naiknya masih 20-an persen, tuh bagus sekali, sedangkan target dari manajemen 30, gila. Semakin besar pertumbuhan pendapatannya berarti menunjukkan bahwa memang perusahaan ini dalam masa pertumbuhan, progresi lah. Nah, itu hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Let's say kalau menurut saya lebih baik stabil naik, tidak terlalu kencang daripada boom di awal terus habis itu melemah. Kalau melihat si Cleo ini sendiri di menurut saya ya Q1 tadi naik 29%, sekarang 23 something. Bisa dikatakan revenue atau pendapatan dari si Cleo ini stabil di angka di atas 15, bahkan di atas 20. Dan itu tidak main-main gitu. Dan sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya liabilitas, ini turun, liabilitasnya bagus turun. Bahkan di liabilitas jangka pendek ini tidak ada hutang ya untuk perbankan ya. Hutang bank ini udah hangus, ini juga bank jangka pendek udah hangus. Tapi di akhir nih ada nih di liabilitas jangka panjang, hutang bank itu senilai 220 miliar. Kalau kita cek telusuri di note 13, hutang banknya ini tuh di mana? Nah, hutang banknya itu ini ada di BNI, ada di BNI. Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari BNI sebagai berikut. Totalnya itu 200 berapa nih? 260 aslinya. Untuk kredit modal kerja itu 100 miliar, 350 berarti ya. 100 miliar ini untuk working capital loan atau kredit modal kerja, lalu term loan itu 250 miliar. Sedangkan totalnya, nah ini sudah dibayar, berarti terhutangnya tinggal 220. Yang belum tuh yang ini, yang utang bank jangka panjang. Dan ini jangka waktunya ini 84 bulan. 84 bulan dari, nah ini dari fasilitas pinjaman ini berdasarkan perjanjian kredit tanggal 13 Juni. Berarti masih baru tahun ini, 13 Juni. Kalau kita cek, 84 bulan dibagi 12 itu 7 tahun. Berarti kalau 2022 kan 13 Juni berarti 7 tahun lagi. Tenornya itu 2029 untuk hutang terhadap BNI ini. Seluruh fasilitas pinjaman BNI dijamin dengan aset tetap milik perusahaan, piutang usaha sebesar 122, persediaan sebesar 121 miliar, dan tanah milik Pak Hermanto Tanoko. Nah, ini jaminannya ya, jaminannya. Persediaan 121 miliar. That's why ini nantinya bisa dikatakan persediaan ini akan dijaga ya. Akan dijaga stabil di angka tersebut. Mana nih tadi persediaannya? Nah, ini 171. Anggap aja persediaannya ini stabil di 121 miliar. Udah. Berarti tinggal berapa tuh? 50 something yang jadi itu. Karena persediaan itu dijadikan jaminan. Gitu. Oke. Lanjut. Setelah liabilitas yang membebankan tadi ya, lumayan ya. 7 tahun lagi harus dibayar. Harus dilunasin. Kalau enggak ya pasti ada hubungannya. Penjualan tadi udah ya. Kita cek udah naik 23%. Bebannya juga tidak naik kencang-kencang, beban umum juga tidak, beban keuangan ini bahkan turun. Perlu diapresiasi. Pendapatan sewa ini turun ya. Dan yang paling besar tuh ini rugi atau penjualan atau pelepasan aset ini biasanya secara akuntansi aja, secara perhitungan sih. Kalau kita cek dari arus kasnya, dari beban penjualan bersih yang 655, yang masuk kas itu berapa? 604. Gapnya tidak terlalu jauh. Bandingkan teman-teman video yang nanti saya taruh di area itu BSML. Beda banget ya penerimaan kas pelanggan dengan revenue-nya. Itu menurut saya sebuah tanda tanya besar. Itu aja. Lantas yang ditanyakan adalah untuk saat ini perusahaan Cleo oke apa enggak?
secara fundamental. Secara fundamental oke-oke aja, tetapi untuk harga sekarang di atas 500 terus terlalu mahal sih, terlalu mahal, 590 bahkan. Jadi kalau akan sangat menarik kalau harga ini murah sampai ke bahkan di bawah 500 tuh akan sangat menarik banget untuk si Clio itu sendiri. Oke, yang jadi catatan ya buat teman-teman adalah perusahaan ini bisa konsisten revenue-nya di atas 15% itu luar biasa sih. Tuh lihat, luar biasa sih revenue-nya terutama. Nah, nanti net profit-nya menyesuaikan. Tinggal menyesuaikan. Ya so far harusnya tidak gap-nya tidak terlalu jauh lah. Gitu. Oke, secara teknikal ya untuk Clio sendiri, secara fundamental seperti itu. Untuk secara teknikal, wow, ini habis breakout ya, volume juga kencang. Dia jebol dari resist yang sini 550. Retrace akan sangat menarik bagi yang belum punya. Kita turunkan dulu time frame nya kembali 1 jam. Ya, kalau turun sampai 500 sangatlah menarik sih, 550 secara teknikal, dan ini akan menuju ke ini ada resisten di sini di 625 ya. Nah, kemungkinan akan koreksi di situ. Dan ini akan menuju all time high-nya si Clio ini. Dan kalau kita cek revenue-nya, net profit-nya ini harusnya ya 2022 ini akan menjadi net profit tertinggi dari si Clio sih. Jadi make sense sih kalau harga sahamnya langsung naik ngegas ya. Agak make sense sih. Secara teknikal oke, tinggal ya ini posisinya tidak menarik ya, setengah-setengah risk reward-nya. Jadi biar dia turun aja dulu di atas ini, meskipun di atas 515 sangat menarik untuk si Clio ini. So far Clio secara fundamental sangatlah sehat, perusahaan masih bisa expand, plan-nya masih besar ya untuk perusahaan, targetnya masih bisa bertumbuh, perusahaan ini masih bisa bertumbuh cukup lebar, jadi potensi revenue-nya yang akan didapat juga akan menarik. Nah, nanti kalau di saat dia sudah, tantangannya adalah kalau di saat dia sudah expand di mana-mana daerah itu sudah menurut teman-teman sudah ini udah peak-nya nih. Nah, itu akan jadi PR-nya. Bisa nggak Clio ini ngalahin nama-nama besar macam Aqua dan yang lainnya untuk air kemasan. Nah, itu akan sangat menarik ya untuk kita cek. Yang belum kita cek adalah ini, pendapatannya dia tertingginya berada di mana nih. Ini tadi belum kita cek ya. Penjualan bersihnya atau revenue-nya ini paling besar nih di mana? Nah, ini ada 2, dibedakan jadi 3 ya, bukan botol sama lain-lain. Nah, ini. Semuanya mengalami kenaikan, bahkan lain-lain juga naik tipis ya. Bukan botol ini naik lumayan ya. Botol ini yang naik sangat signifikan ya. Tinggal dikembalikan lagi dia pasarnya mau kemana, tergantung ya tadi ya marketnya. Cuman yang jadi persoalan adalah tadi kalau di saat dia sudah tidak bisa expand, dia bisa nggak mengambil market share kompetitor yang lain. Itu patut ditunggu. Cuman saya pribadi ya secara fundamental ya optimis dengan perusahaan ini, perusahaan yang bagus. Kita tinggal tunggu aja seperti apa ya perkembangan dari Clio. Untuk harga sekarang menurut saya terlalu mahal untuk Clio, jadi saya akan menunggu. Ini perusahaan untuk invest sangatlah menarik, tinggal harganya saja yang kurang cocok. Oke, jadi itu edisi melihat lebih dekat Clio. Mungkin nantinya akan saya compare dengan Ades ya, kan menarik ya, kan menarik kalau saya compare dengan Ades. Ditunggu aja videonya. See you on the next video. Bye bye.